Hai semuanya, apa kabar? Hari ini topik yang ingin aku bahas adalah tentang inner child. Simak videonya ya. Inner child atau sisi anak kecil yang ada di dalam diri kita. Inner child adalah jiwa anak-anak yang kita miliki dan terus ada di dalam diri meskipun sudah dewasa. Dan ia sangat mempengaruhi kepribadian kita, termasuk bagaimana cara kita dalam mengekspresikan diri. Inner child seringkali diasumsikan sebagai luka masa kecil, tetapi sebenarnya inner child sendiri bisa bersifat positif dan negatif, tergantung dengan pengalaman masa kecil masing-masing bagi tiap orang. Jiwa anak-anak dalam diri kita terbentuk dari kenangan, emosi, kreativitas, kepolosan, kebahagiaan yang tersimpan di dalam diri kita. Contohnya, ada seorang anak yang sering bermain dengan teman-teman seusianya dan memiliki keluarga yang harmonis, yang suportif, maka cenderung akan tumbuh menjadi orang dewasa yang senang berpetualang. Sosok inner child yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang cenderung akan tumbuh menjadi orang dewasa yang optimis, mudah bahagia, dan memiliki energi yang positif. Tapi sayangnya gak semua orang memiliki masa anak-anak yang bahagia. Ada begitu banyak orang yang justru memiliki pengalaman masa kecil yang kurang baik sehingga menimbulkan trauma masa kecil, dan inilah yang kemudian disebut sebagai luka inner child. Ada beberapa penyebab terlukanya inner child seseorang. Yang pertama, pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik ataupun emosional. Lalu kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua, pengabaian, bullying, penolakan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Contohnya, ada anak perempuan yang menyaksikan KDRT yang dilakukan seorang ayah terhadap ibunya. Ia bisa tumbuh menjadi orang dewasa yang sulit percaya, takut, bahkan menutup diri pada laki-laki. Ada juga yang kurang akan figur ayah, malah menjadi orang yang ketergantungan, posesif berat pada pasangannya, dan takut banget untuk ditinggalkan. Bahkan untuk meninggalkan hubungan yang toksik, dia juga nggak memiliki keberanian. Inner child yang terluka bisa memunculkan perilaku seperti menilai buruk pada diri sendiri, sulit menerima diri, takut kehilangan orang, ketergantungan, sulit mempercayai orang lain, mudah curiga, tidak percaya diri, menjadi people pleaser, mensabotase diri sendiri, mengalami permasalahan komitmen, dan permasalahan relasi. Luas banget ya kalau kita mau ngomongin luka inner child. Di situasi lain ada banyak orang yang merasa masa kecilnya baik-baik aja, tetapi tumbuh menjadi orang yang takut akan penolakan, takut ditinggalkan, selalu butuh validasi eksternal, dan mengalami masalah-masalah lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan dan penting banget untuk diketahui bahwa inner child yang terluka itu tidak hanya didapat dari orang tua yang aktif menyakiti, tetapi juga dari orang tua yang pasif dalam mencintai. Sehingga tidak disadari bahwa sebenarnya kamu memiliki luka, hanya saja kamu belum teredukasi akan kebutuhan emosional dan mental anak kecil. Luka inner child yang tidak dipulihkan dapat membentuk pola negatif dalam kehidupan kamu, dan jika terus-menerus diabaikan, bisa membuat seseorang berperilaku destruktif, yaitu mudah bereaksi, mudah marah, dan cenderung melakukan kekerasan. Lalu bagaimanakah cara untuk memulihkannya? Apakah ada cara untuk memulihkannya? Tentu saja ada caranya. Namun perlu diingat bahwa inner child akan terus ada di dalam diri kita. Jadi cara memulihkannya bukan dengan dihilangkan, tetapi dengan berdamai dan merawat luka inner child kita. Cara pemulihan inner child sendiri itu terkait dengan belas kasih, mencintai diri, memvalidasi perasaannya, merawat, berterima kasih pada diri, dan mengajaknya untuk bertumbuh bersama.
Oke, jadi ini dia yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cobalah untuk menerima keberadaan inner child. Sebagai langkah awal pemulihan, kamu harus menerima dan mengakui adanya luka inner child di dalam diri kamu. Lalu yang kedua, cobalah untuk mengingat jauh ke belakang dan tulis pengalaman baik atau buruk yang pernah kamu alami dulu untuk mengidentifikasi trauma yang kamu miliki. Lalu yang ketiga, maafkan diri kamu sendiri. Cobalah untuk berdialog dengan diri kamu. Sampaikan permintaan maaf kamu padanya. Minta maaf karena tidak berdaya pada saat itu, karena telah memendam emosi, atau karena telah mengabaikan perasaan kamu sendiri pada saat itu. Ungkapkanlah permintaan maaf kamu, lalu berterima kasih padanya karena sudah kuat dan bertahan selama ini. Ucapkan bahwa kamu menyayanginya dan rangkullah ia untuk tumbuh bersama. Yang keempat, cobalah untuk membuka diri kamu secara perlahan. Lakukan reparenting, berikan pemahaman atau sudut pandang baru yang sehat pada trauma kamu. Dan cobalah untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu takut untuk mencobanya. Selagi hal tersebut tidak merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Inner child yang terluka kebanyakan disebabkan oleh pola asuh orang tua kita di masa kecil. Namun bukan berarti kita jadi membenci orang tua kita. Orang tua yang menyakiti adalah orang yang juga terluka. Mereka membawa luka dari bagaimana pola asuh zaman mereka yang cenderung keras. Sementara saat ini kita hidup dengan kemudahan pengetahuan, sehingga mudah bagi kita untuk mengidentifikasi adanya inner child atau luka masa kecil dan dapat memulihkannya. Namun tidak dengan orang tua kita dulu, zaman kita berbeda. Jadi kebayangkan bagaimana perjuangan mereka dalam menghadapi luka yang mereka alami. Dengan memulihkan luka inner child, kamu tidak hanya memvalidasi diri kamu, tapi juga orang tua kamu. Dan satu-satunya cara memulihkan hubungan yang sehat dengan orang tua dan dengan kehidupan kamu sendiri dalam berbagai aspek adalah dengan memulihkan dulu diri kamu. Dengan memulihkan diri, kamu tidak hanya memutus trauma pada diri kamu, tetapi juga pada anak-anak dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan ketika kamu memulihkan diri, maka trauma, kebencian, dendam itu akan memudar. Dan kamu dapat melepaskan kesakitan, memaafkan, dan dapat menulis ulang kembali kisah baru untuk hidup kamu. Selain itu, memulihkan diri dapat menumbuhkan persepsi yang berbeda dan jauh lebih sehat tentang diri kamu dan tentang dunia ini. Perasaan sedih mungkin masih ada, tetapi semakin memudar dan lebih banyak rasa empati dan welas asih yang tumbuh terutama untuk diri kamu sendiri dan untuk orang lain. Melepaskan luka mungkin akan menyakitkan, tapi percayalah, hal ini akan membawa kamu pada hidup yang lebih sehat secara mental dan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik. Oke, jadi semangat untuk pulih ya. Nah, sampai sini dulu video pembahasan tentang luka inner child. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini.